Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlangga. Saya dari kelas 10 M2. Di video ini, saya mengerjakan tugas agama Islam dari Bu Nopi, yaitu menceritakan dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Pertama, masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabiannya adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu seperti Nabi Adam alaihissalam. Mereka umumnya beragama Watsani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka'bah atau Baitullah sama dengan rumah Allah SAW. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Hubay, Huzza'ah, Lata, Uzza, Manar. Selain itu, ada pula sebagai masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan oleh kaum Sabi'in. 2. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi. Tak kala beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi atau rasulnya, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kalinya, yakni Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya ayat Al-Qur'an pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Qur'an. Menurut sebagian ulama, setelah turunnya wahyu pertama atau Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, turun pula surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Setelah itu, tak kala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah atau periode Mekah selama 13 tahun, 610 Masehi sampai 622 Masehi. Secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Mekah dinamakan surah Makkiyah. 3. Ajaran Islam periode Mekah. Ajaran Islam periode Mekah yang harus didakwah Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. Pertama, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Ketiga, kesucian jiwa. Keempat, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri, dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi suruhan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Huwailid atau istri Rasulullah SAW wafat tahun ke-10 dari kenabiannya, Ali bin Abu Thalib atau saudara sepupu Rasulullah yang Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal serumah dengannya, Zaid bin Haritsah atau anak angkat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat dekat Rasulullah SAW, dan Ummu Aiman atau pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq
juga berdakwah ajaran Islam, sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Ammar dari Bani Huzrah, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang namanya sudah disebutkan di atas, disebutkan Asabiqunal Awwalun, atau pemeluk Islam generasi awal. Kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabiannya, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. 1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harisah. Kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini, juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abu Thalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabiannya. Sedangkan Umar bin Khattab tahun 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Makkah masuk Islam antara lain: 1. Abu Zafar al-Ghifari, seorang tokoh dari kaum Ghifar. 2. Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. 3. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yasrib atau Madinah. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 620 Masehi sebanyak 13 orang. Pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi, di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Ammar, pimpinan kaum Salamah. Pertemuan umat Islam Yasrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabiannya dan menghasilkan Baitullah Aqabah. Isi Baitullah Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yasrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yasrib. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Profesor Dr. As-Salabi dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam telah menjelaskan sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, yakni 1. Kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawan, sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka mempertahankan tradisi berkasta-kasta dalam bermasyarakat. Mereka juga ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah SAW atau Islam melarangnya. Kedua, kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. Ketiga, kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidupnya, bermasyarakat, warisan leluhur mereka. Dan keempat, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam, antara lain para budak yang telah masuk Islam seperti Bilal, Ammar bin Fuhairah, Ummu Ubais an-Nahdiyah,
dan anak-anaknya Al-Mu'amil dan Anzanirah disiksa oleh para pemiliknya atau kaum kafir Quraisy di luar batas peri kemanusiaan. Kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melaksanakan penyembahan terhadap berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy, salah satunya Nabi Muhammad SAW menyuruh 16 sahabatnya, termasuk dalamnya Utsman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Karena Raja Negus dari negeri itu memberikan jaminan keamanan. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 Masehi. Suatu saat, ke-16 orang tersebut kembali ke Mekah karena menduga keadaan di Mekah sudah normal dan masuk Islam salah satu kaum kafir Quraisy, yakni Umar bin Khattab. Namun dugaan mereka meleset karena ternyata Abu Jalal lebih kejam lagi. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya kembali ke Habasyah yang kedua kalinya. Saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada tahun ke-10 dari kenabiannya atau tahun 611 Masehi, Abu Thalib, paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat. 4 hari setelah itu, istri Nabi Muhammad juga telah wafat. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Husni atau tahun duka cita. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. 1. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah. Setidaknya ada 2 macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhoinya. Arti kedua hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir atau non-Islam karena di negeri itu umat Islam selalu mendapat tekanan, ancaman, dan kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kemudian umat Islam di negeri kafir itu berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Arti kedua dari hijrah itu pernah diperhatikan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam, yakni berhijrah dari kota Mekah ke Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Tujuan hijrah Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah atau negeri kafir ke Yathrib atau negeri Islam adalah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yathrib atau Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meninggalkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan dan meninggalkan agamanya atau Islam. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 hijrahnya. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW pada periode Madinah, selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surah Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surah Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah, umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan yang tidak termasuk bangsa Arab.
Dakwah Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sama umat Islam dan terbentuknya masyarakat Madani di Madinah. Mengenai dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajaran dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam, bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy penduduk Mekah, kaum Yahudi Madinah dan sekutu-sekutu mereka. Setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang sebagai firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 190, maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan lagi. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tetapi bertujuan untuk membela diri, kehormatan dan harta, menjamin kelancaran dakwah, dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hendak menganutnya, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Setelah Rasulullah SAW dan para pengikutnya mampu membangun sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yang berpusat di Madinah, mereka berusaha menyiarkan dan memasyurkan agama Islam bukan saja terhadap para penduduk Jazirah Arabia, tetapi juga keluar Jazirah Arabia. Maka bangsa Romawi dan Persia menjadi cemas dan khawatir kekuatan mereka akan tersaingi. Oleh karena itu, bangsa Romawi dan bangsa Persia bertekad untuk menumpas dan menghancurkan umat Islam dan agamanya. Untuk menghadapi tekad bangsa Romawi Persia tersebut, Rasulullah SAW dan para pengikutnya tidak tinggal diam sehingga terjadi peperangan antara umat Islam dan bangsa Romawi, yaitu perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Badar, perang Uhud, perang Handak, perjanjian Hudaybiyah, dan perang Hunain. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah adalah: 1. Berdakwah dimulai dari diri sendiri, maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. 2. Cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-12. Berdasar 3. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-10. 4. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk memperoleh popularitas dan keuntungan bersifat materi. Usaha-usaha Rasulullah SAW untuk mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah: 1. Membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah atau 20 September 622 Masehi. Setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah,
Pada setiap hari Sabtu, beliau mengunjungi Masjid Kuba untuk sholat berjamaah untuk menyampaikan dakwah Islam. Masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan peletakan batu kedua, ketiga, keempat, dan kelima dilaksanakan oleh para sahabat terkemuka, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mengenai fungsi dan peranan masjid pada masa Rasulullah SAW sebagai berikut. 1. Masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. 2. Masjid merupakan sarana ibadah, khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. 3. Masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. 4. Masjid merupakan tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan secara muslim atau ukhuwah Islamiyah demi terwujudnya persatuan. 5. Menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah, dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, terutama para fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar. 6. Menjadikan halaman masjid dengan memasang tenda sebagai tempat pengobatan para penderita sakit, terutama para pejuang Islam yang menderita luka akibat perang melawan orang-orang kafir. Sejarah mencatat adanya seorang perawat wanita yang terkenal pada masa Rasulullah SAW yang bernama Rafidah. Rasulullah SAW yang menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah dengan para sahabatnya. Masalah-masalah yang dimusyawarahkan antara lain usaha-usaha untuk memajukan Islam dan strategi peperangan melawan musuh-musuh Islam agar memperoleh kemenangan. 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah SAW penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansar adalah para sahabat Rasulullah SAW penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan pada kaum Muhajirin. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga terwujudlah persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang Muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan Ansar menjadi saudaranya senasab atau seketurunan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya oleh orang Ansar. Rasulullah SAW memberi contoh dengan mengajak Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dicontoh oleh seluruh sahabatnya, misalnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, pahlawan Islam yang pemberani, bersaudara dengan Zaid bin Haritsah, mantan hamba sahaya, yang kemudian dijadikan anak angkat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Harizah bin Zaid, Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik Al-Haraji. Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi. Demikian seterusnya. Setiap orang Muhajirin dan Ansar, termasuk Muhajirin, setelah hijrahnya Rasulullah SAW dipersaudarakan secara sepasang-sepasang, layaknya seperti saudara senasab. 3. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Islam tidak hanya mengajarkan bidang akidah dan ibadah, tetapi mengajarkan juga bidang politik, ekonomi dan sosial, yang kesemuanya bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Pada masa Rasulullah, penduduk Madinah mayoritas beragama Islam, sehingga masyarakat Islam sudah terbentuk. Maka adanya pemerintah Islam merupakan keharusan. Rasulullah SAW selain sebagai seorang nabi dan rasul, juga tampil seorang kepala negara atau khalifah. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bagi setiap sistem politik Islam, yakni musyawarah.
Melalui musyawarah, umat Islam dapat mengatur wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahannya, serta membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya, dengan syarat peraturan-peraturan itu tidak menyimpang dari tuntutan Al-Quran dan Hadis. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.